Kaliyuga dan penantian Ratu Adin. Ngelmu lan kasektene iku ora kanggo pribadi, nanging kanggo nulung marang sapoto-poto. Ilmu dan kesaktian itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menolong sesama. Prabu Jayabaya merupakan tokoh penting dalam dunia kejawen. Ia merupakan seorang raja yang masyhur dari kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya merupakan raja yang bijaksana dan memiliki pandangan yang futuristik. Kewaskitaannya mewujud dalam ayat-ayat spiritual dan dipercaya akan benar-benar terjadi. Sabda-sabda dari Prabu Jayabaya dihafal dan disebarkan para pengikutnya secara lisan maupun tertulis. Manuskrip-manuskripnya mampu menjadi rujukan dan prediksi masa depan para pengagumnya. Dan sampai saat ini, Prabu Jayabaya menjadi legenda yang setiap ramalannya dianggap titis dan menyimpan rahasia kebijaksanaan bagi siapapun untuk menjadi hidup. Pada saat itu, Sang Prabu harus menghadapi dunia yang konon disebut sebagai zaman Kaliyuga, di mana tanda-tanda akan berakhirnya sebuah dinasti sudah muncul. Zaman Kaliyuga melanda kerajaan Kediri dan membuat kerajaan itu hancur pada sekitar tahun 1222 Masehi. Semua tanda-tanda muncul karena Prabu Kertanegara atau biasa dikenal dengan Prabu Dandan Gendis seringkali bersikap dolim dan sewenang-wenang, sehingga menyakiti hati para Brahmana, dan akibatnya sering terjadi bencana alam, kekacauan, dan perang saudara. Ken Arok yang merupakan penguasa Tumapel setelah menjatuhkan dan mengambil alih kekuasaan Akuwu Tunggul Ametung serta memperistri Ken Dedes, melihat kerajaan Kediri yang semrawut dan diambang kehancuran. Ken Arok atau Ken Angrok mencoba memanfaatkan konflik internal kerajaan Kediri, dan singkat cerita, Ken Arok berhasil membuat para Brahmana kerajaan Kediri bangkit dan membantu Ken Arok untuk menduduki singgasana Kediri. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1222 Masehi, kerajaan Kediri berhasil dicaplok dan ditumbangkan Tumapel. Zaman Kaliyuga merupakan ironi sebuah negeri, mungkin begitu yang dipikirkan Sang Prabu. Beliau sadar bahwa keperkasaan Kediri tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana tidak, di saat kerajaan-kerajaan lain berpacu dalam membasmi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar dan kesehatan rakyatnya, di kerajaannya waktu malah berputar sebaliknya. Sang Prabu berpikir, saat itu air tidak lagi mengalir dari sungai ke lautan, melainkan lautan yang mengalir ke sungai. Idiom zaman Kaliyuga mungkin tepat untuk menggambarkan keadaan negeri kita pada saat ini. Sebagai sebuah negeri atau negara lebih tepatnya, Indonesia memang sedang menyerempet pada bahaya kehancuran, Vepire pericolosa, atau sedang menyerempet-rempet bahaya. Kehancuran rasa nasionalisme, kehancuran moral, kehancuran budaya, baik itu atas nama kesucian agama, sukuisme, politik, dan lain sebagainya. Sungguh, jika pemerintah hanya membiarkan segala permasalahan berlarut-larut, maka yang akan terjadi di negeri ini hanya kehancuran total. Lihat saja bencana alam, rasialisme, pembunuhan etnis, perang atas nama agama, mental korup para abdi negara, kekacauan politik seakan-akan menjadi budaya baru yang menggeser budaya-budaya luhur peninggalan nenek moyang. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhati-hati, harus belajar banyak pada prahara-prahara besar sejarah masa lalu. Negara ini sering terperosok dan jatuh dalam lubang kesalahan yang sama, tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali.
Kondisi zaman Kaliyuga pada saat melanda dan kemudian menghancurkan kerajaan Kediri sangat relevan dengan apa yang dialami bangsa pada saat ini. Jika bangsa-bangsa lain sibuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan berlomba-lomba menyediakan ruang publik yang nyaman, memberikan pelayanan kepada publik dengan maksimal, memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan membangun tempat-tempat penampungan para tunawisma, serta melakukan terobosan di bidang ilmu pengetahuan, yang terjadi di negara kita malah sebaliknya. Banyak pejabat negara yang memakan uang rakyatnya sendiri, perkelahian bahkan saling bunuh sesama saudara sebangsa. Prinsip-prinsip luhur seperti Pancasila sebagai filosofi dasar negara menguap dan semakin ditinggalkan. Parahnya, keterpurukan yang melanda negeri ini ternyata dimanfaatkan oleh negara lain. Kita harus tetap waspada serta sadar bahwa musuh yang sebenarnya itu datangnya dari luar, bukan dari negeri sendiri. Jika sampai saat ini kita masih disibukkan memerangi saudara sendiri, maka sudah saatnya untuk bersatu dan mengamankan tanah air agar tidak jatuh dan disetir negara lain, seperti ketika Tumapel mencaplok kerajaan Kediri. Meski dilanda zaman Kaliyuga, bukan berarti tidak ada secerca harapan untuk negeri ini, karena masih ada harapan yang lebih baik ke depan. Bahkan Sang Prabu sendiri meramalkan akan datang zaman Kreta Yuga atau Kala Kreta setelah zaman Kaliyuga. Zaman Kreta Yuga merupakan zaman yang gemilang, zaman yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo, zaman keemasan di mana rakyatnya makmur dan sejahtera. Tapi menurut Sang Prabu, perubahan zaman itu tidak terjadi begitu pun saja, melainkan melalui tangan sang pembebas atau yang disebut Ratu Adil. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menjadi Ratu Adil di negeri ini? Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak pemaparan singkat pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.